Kalau Anda ingin dimudahkan oleh Allah dalam menghafal Al-Quran, yang kualitas hafalannya mampu menjadikan Anda naik status jadi sahabat Al-Quran, Al-Qurannya memberi manfaat dalam kehidupan kita dan memberikan syafaat saat di akhirat nanti, maka yang pertama kata Allah yang mesti Anda lakukan, jangan niatkan hafalan Quran untuk sekedar menghafal, tapi niatkan untuk mendekatkan diri dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertama, perbaiki niat dalam menghafal. Lakukan karena Allah. Jadi mulai Anda pertama kali mulai akan menghafal, niatkan betul hafalan ini sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah, supaya ingat. Sebelum mulai berdoa kepada Allah, minta, ya Allah, hamba sadar selama ini hamba jauh darimu, hamba seringkali berbuat maksiat, dan hamba tidak tahu kapan hamba wafat, tapi mohon ya Allah, hamba bertobat. Malam ini hamba mohon ya Allah, bimbing hamba untuk menjadikan sisa hidup hamba yang tidak tahu kapan hamba berpulang sebagai bagian dari ahli Al-Quran. Ya Allah, bimbing hamba untuk meniatkan hafalan ini ikhlas karenamu. Mohon ya Allah, saat hamba kembali kepadamu, jadikan Quran sebagai teman dan sahabat hamba. Minta. Begitu Anda niatkan, dan kemudian Anda mulai mencoba menghafalkan, demi Allah saya katakan, akan terjadi perubahan pada cara menghafal Anda. Tiba itu seketika ada kekuatan luar biasa membuat Anda cepat untuk menghafal. Kalau nggak percaya silahkan coba, tapi dengan niat yang benar. Ayat ini dibuka dengan dua huruf penguat, taukid. Bahkan yang satu tahqiq, jaminan kepastian. Yang satu lam, yang kedua qad. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Lam itu lamnya taukid di situ. Taukid itu artinya memastikan pada yang ragu. Ya. Jadi kalau Anda ingin meyakinkan pada seorang yang ragu, gunakan lam di depannya. Ankihuka fi hadzal syahr. Aku akan meminangmu di bulan ini. Ah masa? La ankihuka fi hadzal syahr. Aku pastikan, tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku akan meminangmu di bulan ini. Masya Allah. Pakai lam di depannya untuk meyakinkan. Jadi kalau ada yang ragu dengan pernyataan, gunakan lam di depannya. Tapi kalau kemudian lam aja masih belum kemudian membuat dia yakin, dan Anda ingin memberikan kepastian tentang pernyataan itu, maka gunakan qad setelah lam itu. Maka qadnya bukan sekedar taukid, tapi tahqiq namanya. Walaqad, lam dengan qad. Tidak dimasukkan qad kepada lam kecuali ada memang keraguan yang dalam. Jadi dia mau yakin tapi masih ada keraguan. Baiklah, aku percaya denganmu, tapi masa iya sih? Ya. Masih ada kalimat itu, maka Anda tegaskan dengan menggunakan qad. Dengan qad, pakai qad. Bahkan rubah kalimatnya dari mudhari jadi madhi, madhi untuk memastikan. Madhi li ifadatil istiqbal. Fiilnya kata kerjanya madhi, bentuknya past tense, tapi maknanya bisa present, bisa continuous, bisa future. Anda katakan, walaqad nakahtuka fi hadzal syahr. Saya pastikan padamu ya, demi Allah saya katakan, lam, tanamkan dalam jiwamu, aku akan datang menemui bapakmu kalau perlu malam ini juga. Nah, ini lam dengan qad, pakai lam, pakai qad, tambah lam, tambah qad, meyakinkan dengan kuat. Maksud saya ingin katakan begini, kalau dalam kalimat bahasa Arab di awalnya dibuka dengan lam dengan qad, berarti menunjukkan orang yang diajak bicara itu ada keraguan dalam jiwanya. Setelah diyakinkan pun masih kadang ragu juga di pertengahannya. Maka ditambahkan qad untuk menepikan, kamu jangan ragu, udah yakinkan dalam jiwamu. Anda menghafal, dikatakan mudah menghafal Quran itu. Anda yakin? Yakin. Alif lam mim. Mudah kan? Mudah. Begitu sampai di ayat yang kedua, ketiga, kok susah ya? Nah, mulai itu. Yakinkan pada dirimu, Quran itu mudah, Quran itu mudah, Quran itu mudah. Siap menghafal? Siap. Begitu lihat mushafnya, tebal juga ya. Oh, kok ayatnya panjang ya? Itulah kenapa menggunakan qad setelah lam. Apa faidahnya dalam hafalan itu? Maka keluarlah hukum. Hukumnya adalah dari keterangan dua huruf ini ada pesan dari Allah langsung disematkan pada kita. Kalau Anda akan mulai menghafal Quran, maka sejak awal yakinkan pada diri Anda, jangan pernah ragu. Tanamkan pada jiwa bahwa menghafal Quran itu mudah. Langsung sematkan di benak Anda, tanamkan dalam jiwa Anda yang paling dalam. Kata Allah, saya pastikan ya, tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, menghafal Quran itu mudah.
Mudah. Jadi kalau dari awal sudah bilang mudah, maka kesulitan apapun yang akan dihadapi di hadapan kita saat menghafal Quran itu akan ringan sifatnya. Begitu melihat ayat yang panjang, katakan mudah. Mudah. Mushafnya tebal, mudah. Begitu dihafalin, belum hafal juga ya, mudah. Jika Anda menghafal Quran, terbersit pada benak Anda kesulitan dan Anda ragu dengan hafalan Anda, maka pada saat itu Anda akan jadi sulit dalam menghafalnya. Demi Allah saya katakan ya, nanti ini kalau di awal-awal mungkin semangat, pertengahan mulai muncul itu. Kalau muncul itu semua, lalu Anda terbersit kemudian kesulitan, bahkan ragu, bisa nggak ya saya hafalin ini? Maka ketika muncul keraguan itu, yakinkan pada diri Anda, seketika itu hafalan tidak akan menjadi mudah bagi Anda. Selanjutnya yang ketiga, saya agak cepat ya. Yassarnal Quran. Yassara, kalimatnya menggunakan yassara. Yakinkan, apa yang diyakinkan itu bahwa menghafal Quran itu yusrun. Bukan sekedar mudah, tapi sangat mudah. Very easy, mudah. Sangat mudah. Jadi gini, di bahasa Arab itu ada dua yang menunjuk kata mudah. Satu, sahlun. Kedua, yusrun. Sahlun. Hadzal amr sahlan. Ini hal gampang ini. Tapi kalau gampangnya menggunakan sahlun, itu artinya gampangnya, mudahnya relatif sifatnya. Mudah bagi si fulan, belum tentu bagi yang lain. Cuma kalau sudah menggunakan kata yusrun itu artinya mudah semudah-mudahnya tanpa batasan. Mau orang Arab, orang Cina, orang India, orang Jepang, orang Amerika, orang Afrika, dari Sabang sampai Merauke, siapapun mau menghafal Quran dijadikan mudah. Kemudahan yang sifatnya komprehensif, berlaku holistik untuk semua kalangan, maka itu disebut dengan yusrun dalam bahasa Arabnya, yusrun. Karena itu silahkan cek di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan kemudahan, tidak pernah menggunakan kata sahlun, selalu menggunakan yusrun. Inna ma'al usri yuridullahu bikumul wala yuridu bikumul walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Yusrun. Nah, yang memudahkannya bisa Allah mengatakan begini, yasara yuyassiru atau yasara yasiru, tapi menggunakan tasydid untuk menguatkan. Fungsi tasydid bisa berarti munajjaman, sesuatu yang berlangsung secara bertahap, bisa berarti tauqidan lil fi'li, menguatkan sebuah pekerjaan. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei, saya yakinkan padamu, saya kuatkan ya, menghafal itu betul-betul mudah. Kalau kalian nggak percaya, lihat tuh anak kecil tuh yang bahkan matanya nggak bisa lihat. Kalau masih belum percaya, lihat tuh anak kecil yang lahirnya lumpuh otak. Kalau belum percaya, lihat tuh orang tua yang 90 tahun, yang 100 tahun. Saking mudahnya mereka bisa. Kenapa kamu yang sehat, 15 tahun, 25 tahun, 35 tahun, masih patah semangat? Ayo bangkit, yakinkan pada dirimu itu mudah. Aku buat semudah-mudahnya. Yakin? Jadi kalau Allah sudah meyakinkan, kenapa kita tidak yakin? Makanya, kalau Anda di pertengahan ini tadi ingat, maaf terhambat, yakinkan, mudah, dia aja bisa, masa saya enggak? Ya Allah, Engkau Maha Adil, Kau janjikan. Al-Quran langsung berdoa tuh, biasakan berdoa. Jadi kalau di tengah-tengah berdoa, di awal berdoa, akhir berdoa, usahakan begitu. Awal minta kemudahan, di tengah-tengah minta kelancaran, begitu selesai minta kepada Allah supaya hafalan Anda dijaga. Jelas ya? Nah, kemudian yang terakhir, ketika tiga hal ini diungkapkan, langsung Allah mengajak, bahkan menantang Anda semua. Siapa yang ingin mengambil kemudahan ini untuk dipraktekkan dalam kehidupan?